Kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin. Kalau kemarin kita membuat tutorial cara fermentasi batang pisang, kali ini kita akan review hasil dari fermentasi batang pisang tersebut, dan kita akan berikan ke ayam-ayam kita. Kalau kemarin batang pisangnya itu masih keras, sekarang setelah difermentasi itu menjadi lebih lunak, dan ayam-ayam kita nanti pastinya akan suka dengan racikan pakan ini. Cara pemberiannya ke ayam ini bebas, bisa langsung kita berikan seperti ini, bisa juga kita tambahkan dedak bekatul, atau mungkin kita tambahkan konsentrat atau pur ayam, itu juga akan lebih bagus lagi. Kalau untuk ayam pembesaran yang masih mungkin usianya sebulan 2 bulan, ya kami sarankan untuk ditambahkan dengan pur pabrikan ataupun konsentrat, karena pakan ini tentunya untuk kandungan proteinnya terlalu rendah jika untuk ayam pembesaran. Tapi kalau untuk ayam yang sudah dewasa ini sudah cukup bagus racikan pakan seperti ini, apalagi ini sudah difermentasi, jadi kandungan gizinya pun ada peningkatan walaupun sedikit. Oke, kita langsung berikan ke ayam-ayam, ke indukan-indukan, ke ayam-ayam dewasa. Bisa dilihat ayamnya makan dengan lahap seperti kelaparan ya, memang kelaparan ayamnya ya. Tapi ayam kelaparan pun kalau pakannya itu tidak enak, tentunya ayamnya makan tidak akan lahap. Tapi bisa dilihat di sini ayamnya terlihat makannya itu lahap, karena memang ayam itu menyukai pohon pisang atau batang pisang. Tapi dengan syarat yaitu harus diolah dulu, entah itu difermentasi ataupun direbus juga bisa, supaya teksturnya lebih lunak. Karena kalau masih keras itu ayam mau memakannya tapi kurang suka, kurang puas lah melihatnya. Itu kalau difermentasi seperti ini ayamnya itu makan bisa lebih lahap, dan bahkan ayam-ayam ini kalau kita perhatikan kebanyakan malah mereka itu makannya itu mengutamakan batang pisangnya. Nah itu dia, jadi batang pisangnya malah dimakan lebih dulu dibandingkan dengan campuran dedak dan jagung gilingnya. Oh ya, untuk yang belum tahu, untuk racikan ini itu bahannya teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, atau kita ulas sedikit sekali lagi kita ulangi. Ini bahannya adalah jagung giling, kemudian dedak bekatul, dan ditambahkan dengan batang pisang yang dicincang atau dirajang. Ini saja ayam sudah makannya lahap. Sangat cocok sekali diberikan untuk pakan ayam kampung, untuk menekan biaya pakan. Karena bisa dilihat, nah seperti ini ayamnya lahap-lahap, makannya pun berebutan. Ini sudah seperti makanan kelas atas lah ibaratnya. Kalau manusia itu udah makanan di restoran bintang 5. Kalau ayam ya pakan bintang 5-nya seperti ini. Batang pisang dikasih batang pisang dikasih jagung giling, difermentasi, kasih dedak bekatul, itu makanan istimewa, spesial. Perlu diketahui juga kalau teman-teman itu baru pertama kali ingin memberikan batang pisang untuk ayam-ayamnya ataupun pakan alternatif yang lain, mungkin hijauan, daun-daunan, kalau bisa jangan langsung full pakan alternatif. Seandainya awalnya itu terbiasa diberi pakan full pabrikan, ketika diberi pakan seperti ini tentu mereka nggak akan mau memakannya. Sebaiknya kita berikan secara bertahap. Misal hari ini kita berikan 80% full pur pabrikan, kemudian 20%-nya pakan alternatif, pakan campuran. Nanti besoknya ditingkatkan, mungkin purnya jadi 70%, pakan campuran alternatifnya 30%, dan seterusnya. Itu nanti ayam-ayam akan terbiasa dan makan dengan lahap. Apapun yang kita berikan akan disantap dengan lahap, akan dihabiskan. Nah itu, lihat itu, yang dimakan duluan itu malah batang pisangnya. Batang pisangnya dimakan dulu, baru campuran dedak dan jagung gilingnya dimakan belakangan. Ini entah mungkin bagi ayam itu batang pisang itu memang terlalu enak, jadi mereka itu kecanduan gitu. Kalau nggak ada batang pisangnya malah nggak terlalu nafsu makan.
Penggunaan pakan alternatif dengan bahan yang murah meriah dan beberapa bahan bahkan itu gratisan seperti ini ada keuntungannya, ada juga tidak untungnya atau nggak enaknya tetap ada. Kalau nggak enaknya itu yang jelas pertumbuhan ayam jadi lebih lambat seandainya itu ayam pembesaran. Tapi kalau ayam yang sudah dewasa, kita sudah tidak mengejar bobot lagi, pakan ini tentu sangat menguntungkan. Kemudian nggak enaknya lagi kalau pakan seperti ini yang jelas waktu kita tersita, tenaga kita lebih banyak dikeluarkan untuk meracik mengolah pakan. Dan enaknya dari pakan seperti ini yang pertama yang jelas murah, kemudian kita bisa main tarik ulur. Kayak seandainya harga ayam itu jualnya lagi murah, ya kita tarik ulur, kita tahan dengan pakan yang murah seperti ini. Saat nanti harga ayam sudah naik, bisa kita jual. Karena pakan kita pakai bahan-bahan yang murah-murah dengan campuran yang bahkan ada yang gratis-gratis juga, maka kita tetap untung. Ruginya hanya di tenaga dan waktu. Pemberian pakan fermentasi ataupun pakan basah seperti ini, banyak yang mengeluh ayamnya itu jadi kurus, jadi nyilet. Sebenarnya bukan masalah pakan basah atau pakan fermentasinya yang bikin kurus nyilet. Keseringan itu kalau yang kami amati itu takaran pakannya itu kurang. Karena kalau kita perhatikan saat kita melakukan fermentasi ataupun membuat pakan basah, kita menambahkan air dengan tambahan air yang cukup banyak sehingga pakan ini jadi berat. Nah, kalau kita menimbang pakan itu saat kondisi basah, ya tentu ayam akan kekurangan pakan. Dan pakan ini kan kalau basah itu mengembang, jadi seakan-akan banyak, padahal itu hanya sedikit. Kita merasa sudah memberikan pakan itu banyak ke ayam, tapi ternyata pakan itu sedikit, hanya mengembang saja karena sudah diberikan air. Jadi untuk pemberian pakannya itu kalau bisa air untuk mengaduk pakan itu kita takar. Misal dengan perbandingan 1:1, katakan seperti itu. Maka kita berikan pakannya nanti 2 kali lipat. Misal pakan kering kita timbang beratnya 1 kilo, kita tambahkan air 1 liter atau 1 kilo. Nanti pakannya kan jadi 2 kilo. Ya 2 kilo itu kita berikan ke ayam semuanya. Jadi memang jatah pakan ayamnya jadi 2 kali lipat ketika kita berikan pakan basah. Dengan begitu ayam akan tetap gemuk, tetap tidak kekurangan nutrisi. Walaupun kita berikan pakan basah atau pakan alternatif. Kebanyakan kan pemberian pakannya itu kurang. Itu yang menyebabkan ayam-ayam menjadi kurus nyilet, dan yang disalahkan pakan fermentasinya atau mungkin pakan basahnya. Jenis pakan fermentasi itu bikin kurus nyilet, bikin cacingan dan sebagainya. Padahal kesalahannya ada di takaran pakan. Kami yakin banyak juga peternak yang menerapkan sistem pakan basah seperti ini, tetapi ayamnya juga tetap bisa gemuk-gemuk. Bagi yang sudah menerapkan dan ayamnya gemuk-gemuk, silahkan tuliskan pengalamannya, bisa sharing-sharing di kolom komentar, supaya teman-teman yang lain juga bisa sharing, ikut belajar bersama. Dan yang masih gagal mungkin dengan pakan basah ataupun pakan fermentasi ayamnya masih kurus-kurus juga boleh, silahkan tuliskan di kolom komentar. Silahkan sharing, belajar bersama, sharing bersama.